Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Waalaikumsalam sini warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 6 kelompok matkul literasi digital akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Tamim Aftaf dari Prodi D4 Teknik Mesin angkatan 2023 kelas D dengan NIM 119. perkenalkan nama saya Bingar Wibowo dari kelas D, Prodi D4 Teknik Mesin 2023 dengan NIM 115. Perkenalkan nama saya Muhammad Hadi Mulafid dari Prodi D4 Teknik Mesin kelas D dengan NIM 117. Perkenalkan, nama saya Afis Teraja. Bisa diulangi, Mas Ardi? Suaranya putus-putus. Perkenalkan, nama saya Afis Teraja dari Prodi D4 Teknik Mesin kelas D dengan NIM 118. Oke, baiklah untuk presentasi hari ini akan dimulai dengan Saudara Bingar. Saudara Bingar, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan dari slide 1 sampai slide 6. Yang pertama yaitu selayang pandang. Selayang pandang. Literasi tidak hanya sekedar suatu bangsa bebas dari buta aksara, tetapi juga budaya literasi dapat meningkatkan kemampuan berpikir untuk berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, sehingga mampu memenangkan persaingan global. Selanjutnya yaitu pengertian literasi digital menurut beberapa tokoh dunia. Yang pertama yaitu Paul Gilster tahun 1997. Literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Yang kedua yaitu Bowden tahun 2001. Menurutnya, literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Dan yang ketiga, Douglas J. Belshaw di tahun 2011. Di tahun 2011. 8 komponen kultural. 8 komponen yaitu pertama kultural, kognitif, konstruktif, komunikatif, kepercayaan diri, kreatif, kritis, dan yang terakhir bertanggung jawab. Di slide berikutnya yaitu pengertian literasi digital di kehidupan. Yang pertama yaitu literasi digital merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern. Yang kedua, teknologi digital memungkinkan orang berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarga dan teman dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, literasi digital berarti dapat memproses berbagai informasi, dapat memahami pesan, dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk. Yang keempat, generasi muda kurang menguasai kompetensi digital. Hal ini sangat beresiko bagi mereka untuk tersisih dalam persaingan memperoleh pekerjaan, partisipasi, demokrasi, dan interaksi sosial. Dan Untuk selanjutnya, Mas, ini kok slide-nya tetap di awal ya, nggak ke slide selanjutnya. ya bentar-bentar Mas. Berbagi baru. Cik.
Gimana Mas? Nggak bisa pindah? Ini di laptop pindah Mas, tapi di HP kayaknya Oh, nggak bisa. oh iya. Ya udah saya baca pakai PPT filenya saja. Oke Mas. Untuk selanjutnya, bentar. Untuk selanjutnya, prinsip pengembangan terdapat 3 tingkatan pada literasi digital. Yang pertama, kompetensi digital yang meliputi keterampilan, konsep, pendekatan, dan perilaku. Yang kedua, penggunaan digital yang berhubungan dengan pengaplikasian kompetensi digital dengan konteks tertentu. Dan yang ketiga, transformasi digital yang membutuhkan kreativitas dan inovasi. Selanjutnya, ada 4 pilar indikator yang harus dicapai agar mampu mencapai tujuan dari literasi digital. Eh, empat pilar indikator. Yang pertama, etika digital. Yang kedua, budaya digital. Yang ketiga, keterampilan digital. Dan yang keempat, keamanan digital. Lalu, apa saja indikatornya? Yang pertama, literasi digital di lingkungan keluarga. Contohnya seperti frekuensi membaca, jumlah dan variasi bacaan, pemanfaatan media digital untuk kegiatan keluarga. Dan indikator selanjutnya yaitu literasi digital di sekolah. Contohnya yang pertama berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. Dan indikator yang ketiga, literasi digital di lingkungan masyarakat. Contoh yang pertama yaitu meningkatnya angka ketersediaan akses dan pengguna melek internet pada suatu daerah, meningkatnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan internet dan UU ITE, dan yang terakhir meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. Selanjutnya ada skill literasi digital yaitu coding. Yang pertama, coding atau cara untuk memberikan perintah pada komputer, aplikasi, telepon, atau website untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, collaboration atau belajar bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, cloud software. Yang keempat, word processing software atau mengolah data atau dokumen. Yang kelima, screencasting adalah rekaman video digital dari layar komputer. Selanjutnya, yang nomor 6, personal archiving atau pengarsipan pribadi. Yang ketujuh, information evaluation atau mengevaluasi informasi untuk mengevaluasi konten digital guna memastikan konten tersebut bermakna. Dan yang ke-8, penggunaan media sosial. Untuk selanjutnya, makna digital ekonomi. Mohon maaf. Yang selanjutnya, bagaimanakah pembelajarannya? Pembelajarannya melalui ICT, entrepreneurship, e-commerce, atau electronic and online payment. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan pada yang bertugas. Ya, terima kasih. Bentar. Persepsi digital learning. Yang pertama, pembelajaran yang menggunakan internet seperti web-based yang mencari sumber informasi melalui website. Yang kedua, pembelajaran yang menggunakan perangkat elektronik based sama seperti sebelumnya, namun sumber informasinya dari media elektronik seperti TV, radio, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengenal pembelajaran digital. Ada beberapa metode pembelajaran digital yakni e-learning, m-learning, VR learning, and AR learning. Selanjutnya, 4 revolusi penting. Berikut beberapa revolusi penting yang
ancaman dan peluang. Yakni ancaman yang pertama, secara global era digitalisasi akan menghilang sekitar 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai 2025 karena digantikannya posisi manusia dengan mesin otomatis. Dalam kurung George Leonhard Friedrich. Yang kedua, diestimasi bahwa di masa yang akan datang 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum ada hari ini. Dalam kurung US Department of Labor Report. Peluang yang pertama, era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Yang kedua, terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari 3 industri, elektronik 15,8 miliar, logistik 9,9 miliar, dan otomotif 540 miliar dari tahun 2015 sampai 2025. World Economic Forum. Selanjutnya, fungsi ICT dalam pembelajaran. Yang pertama, sebagai sistem pembelajaran, dan yang kedua sebagai media pembelajaran, dan yang terakhir sebagai sumber pembelajaran. Faktor pendukung terhadap inovasi pembelajaran berbasis ICT. Perkembangan teknologi informasi, framework pembelajaran abad 21, momentum generasi milenial, generasi digital natif, dan alphagen, dan dukungan dengan kebijakan pemerintah integrasi ICT dalam pendidikan. Ya, selanjutnya saya silakan kepada yang bertugas. Silakan dilanjutkan, Mas Hafid. Sebentar, Mas. Untuk selanjutnya, tantangan terhadap inovasi pembelajaran. Betul? Yang itu? Tentang, Betul, Mas. ya benar. Benar, Mas. Betul kan? Sudah betul, Mas. Tantangan terhadap inovasi. Iya, benar, Mas. Lanjut, Mas. Tantangan terhadap inovasi pembelajaran. Yang pertama, ketersediaan infrastruktur TIK seperti kurang meratanya akses internet device yang kurang mumpuni. Yang kedua, kebijakan dari pimpinan lembaga. Hal ini dapat diatasi dengan memasukkan program ICT ke dalam Renstra atau rencana strategis. Dan yang ketiga, perlunya peningkatan kompetensi dosen muda. Mengapa dosen muda? Karena merekalah pengajar hingga belasan atau puluhan tahun ke depan. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan dengan workshop, training, IHT, seminar, magang, dan lain-lain. Yang keempat, pengembangan perangkat lunak yang relevan, seperti mengembangkan aplikasi pendukung akademik dan aplikasi pendukung pembelajaran perubahan pembelajaran. Tradisional learning, pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dengan pengajar. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya sendiri yang membawakan. Mohon bantuannya, operator, untuk slide 13. Oh ya, bentar. Udah. Perubahan pembelajaran. 1. Yang awalnya adalah traditional learning. Traditional learning adalah pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka antara peserta didik dan pengajar.
Traditional learning memiliki kelebihan juga kekurangan. Kelebihannya yaitu seperti dapat membangun interaksi antara peserta didik dan belajar, membuat siswa lebih disiplin, dapat mendorong interaksi sosial, dan yang terakhir dapat memberikan pengalaman langsung pada peserta didik sehingga dapat menerapkan pengetahuan yang mereka punya. Kekurangannya, ada satu, terikat waktu, karena melibatkan jadwal yang ketat dan sulit diubah sesuai kebutuhan, dan juga biaya infrastruktur dan pemeliharaan yang tinggi. Yang kedua ialah digital learning. Digital learning adalah pembelajaran secara daring, artinya pengajar dan peserta didik tidak terikat oleh ruang. Selain itu, materi dapat dibagikan secara digital oleh pengajar, yang membuatnya menjadi lebih efisien. Digital learning juga memiliki kelebihan dan kekurangan layaknya traditional learning. Kelebihan dari digital learning adalah akses yang mudah untuk materi pembelajaran, dan yang kedua menghemat waktu karena tidak melibatkan interaksi waktu nyata. Kekurangannya yaitu satu, membutuhkan perangkat atau device yang mumpuni, dan yang kedua tidak semua tenaga didik mahir dalam teknologi. Jadi hanya pendidik yang mahir saja yang dapat menyelenggarakan pembelajaran secara online. Cara menguasai ICT. Satu, mengikuti workshop dan pelatihan ICT. Selain untuk menambah wawasan, ICT ini juga dapat membantu menambah jaringan atau kenalan. Yang kedua, belajar mandiri melalui fasilitas internet. Ini adalah cara yang paling mudah dilakukan dan juga yang paling murah. Yang tiga, magang pada lembaga profesional. Ini juga merupakan cara yang efektif karena kita benar-benar mempraktekkan teknologi, bukan hanya sekedar teori. Dan yang keempat, belajar dari buku. Selanjutnya, proses mengembangkan inovasi pembelajaran. Satu, ide kreatif. Memikirkan ide kreatif seperti media, metode, alat peraga, sistem, model, apps, dan lain-lain. Yang kedua adalah desain model. Sesuai dengan rencana pembelajaran atau instructional design. Yang ketiga, produksi model inovasi. Perlu adanya kolaborasi yang mengutamakan aspek profesionalisme. Dan yang keempat, difusi model inovasi, yaitu uji coba model tryout, uji petik, dan UII model ke user and expert. Dan yang kelima, diseminasi model, penyebarluasan model melalui publikasi ilmiah. Dan yang terakhir, mengajar di kelas dan seminar. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Sudah. Cukup, Mas. Cukup. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.